Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Masih suka ngehutang ke teman? Oke, pada video kali ini admin Tanfan akan membahas sebuah alur cerita film dengan judul Barbarian yang dirilis di tahun 2022 yang menceritakan tentang sebuah rumah misterius dengan segudang misteri di dalamnya. Penasaran seperti apa filmnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali di suatu malam dan hujan yang sedang turun cukup deras. Kemudian datanglah seorang wanita bernama Tess dengan tujuan untuk menginap di penginapan yang baru saja disewanya. Tess sempat bingung karena ia tidak menemukan kunci penginapannya. Mau minta tolong pun sepertinya tidak bisa karena terlihat kondisi di sekitar rumahnya itu nampaknya sangat sepi. Setelah beberapa saat menunggu, tiba-tiba Tess melihat kalau ternyata ada orang lain di dalam rumah itu. Setelah mendekat, benar saja, seonggok pria keluar dari dalam rumah yang sudah disewanya itu. Ia bernama Kate. Tess, Kate dan saya pun menjadi bingung karena ternyata mereka berdua mengaku telah menyewa tempat itu. Tess kemudian menunjukkan sebuah bukti bahwa ia benar-benar telah menyewa tempat itu. Alhasil, Kate pun membiarkan Tess masuk agar mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik. Setelah di dalam, mereka pun berbincang-bincang masalah penyewaan rumah ini, yang jelas terjadi sebuah kesalahan dari pihak pengelola tempat itu. Karena Tess yang merasa tak enak, akhirnya ia pun berniat mencari hotel saja. Namun dikarenakan hari sudah malam dan beberapa faktor tak memungkinkan Tess untuk pergi, alhasil Kate pun memintanya untuk bermalam saja di tempat itu. Di malam itu, untuk lebih mengakrabkan diri, Kate pun mengajak Tess untuk minum-minum terlebih dahulu. Alhasil mereka pun jadi semakin dekat. Singkat cerita, ketika mereka tengah tertidur, tiba-tiba Tess terbangun dari tidurnya karena mendengar suara menginggau dari Kate. Bahkan juga ia menyadari kalau ada yang telah membuka pintu kamarnya. Karena penasaran, Tess pun membangunkan Kate yang tertidur di sofa dan menanyakan tentang siapa yang membuka pintu kamarnya. Keith. Did you open my door? No. Keesokan harinya, Tess pun bersiap pergi untuk melakukan wawancara pekerjaan. Ketika keluar, betapa terkejutnya ia ketika melihat sekitaran rumah itu yang ternyata sudah terbengkalai dan tak berpenghuni. Dan itulah alasan mengapa di malam hari terasa sangat sepi. Singkat cerita, bertemulah Tess dengan seorang wanita untuk memulai wawancarainya. Tess juga sempat bercerita tentang di mana ia tinggal. Namun wanita yang ia ajak berbicara itu nampak sedikit terkejut ketika mendengar di mana Tess tinggal. Ketika pulang dari kantor dan akan masuk ke rumah, tiba-tiba dari kejauhan ada seorang pria berteriak-teriak dan meminta Tess untuk jangan masuk ke dalam rumah itu. Tentu Tess pun ketakutan dibuatnya dan akhirnya langsung menutup pintu rumahnya. Di dalam rumah, ketika Tess ingin ternyata tisu toilet di sana sudah habis. Di dalam rumah, ketika Tess ingin ternyata tisu toilet di sana sudah habis. Akhirnya, ia pun mencari-cari tisu toilet di segala ruangan yang pada akhirnya ia temukan di ruang bawah tanah. Karena nya sudah menguncup-nguncup, akhirnya ia pun masuk ke ruangan bawah tanah untuk mengambil tisu itu. Namun sayangnya saat akan kembali ke atas, tiba-tiba saja pintu itu tertutup dengan sendirinya. Alhasil Tess pun terkunci di bawah sana. Kemudian Tess pun mulai mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk keluar. Tak disangka pencariannya itu mengarahkan Tess ke sebuah pintu rahasia yang tersambung ke lorong gelap gulita. Setelah beberapa saat, Tess pun punya ide untuk menggunakan cermin yang kemudian diarahkan ke lampu agar cahayanya masuk ke dalam ruangan itu. Merasa kalau cahaya itu cukup membantu, Tess pun nekat masuk ke dalam sana. Di ujung lorong itu ada lagi sebuah ruangan yang tak kalah aneh, di mana di dalam sana ada kamera, kasur, dan ember. Merasa ada yang tidak beres, Tess pun meninggalkan tempat itu. Di sebuah jendela kecil yang ada di sana, Tess melihat Kate yang kemudian membantunya untuk keluar dari sana. Ia kemudian mencoba menceritakan semuanya kepada Kate tentang apa yang sebenarnya terjadi dan berniat untuk pergi dari rumah itu. Namun Kate yang sangat penasaran memutuskan untuk melihat sendiri ruangan itu, walaupun sebelumnya Tess sudah melarang untuk tidak pergi ke tempat itu.
Just 30 seconds. Okay? Just wait here. Menyadari kalau Kate sudah terlalu lama di bawah sana, Tess pun berniat untuk memeriksanya. Di saat Tess sampai di kamar aneh itu, ia sedikit bingung karena Kate tidak ada di sana. Ia kemudian melanjutkan pencariannya yang pada akhirnya ia menemukan lagi sebuah pintu yang terhubung ke ruangan bawah tanah yang lebih jauh lagi. Dengan nekat, Tess pun masuk ke bawah sana dan terlihat kalau tempat itu sangat-sangat gelap dan tak ada kehidupan. Yang ada hanya beberapa kandang kurungan yang sudah mulai keropos. Tess yang semakin takut mencoba memanggil Kate dan secara tiba-tiba. Tapi di sini Kate terlihat ketakutan dan segera mengajak Tess untuk pergi dari tempat itu. Namun secara tiba-tiba makhluk aneh datang dan langsung membunuh Kate di sana. Film pun kemudian beralih ke seorang pria bernama AJ yang merupakan seorang artis sekaligus pemilik penginapan yang ditempati Tess dan Kate. Diketahui kalau AJ ini sedang terlibat kasus dengan seorang wanita yang kemudian membuat karirnya hancur dan nyaris bangkrut. Wanita itu kemudian menuntut AJ dengan jumlah yang sangat banyak sehingga manajernya pun meminta AJ untuk menjual asetnya, yaitu rumah yang sekarang Kate dan Tess tinggali. Gilbride. Thank you. Yeah, I'm an owner. I'm here to pick up a set of keys. Sesampainya di penginapan itu, AJ sedikit terkejut ketika melihat ada beberapa barang milik si Kate dan Tess di sana. Ia kemudian menghubungi pihak pengelola untuk menanyakan tentang apakah ada orang lain yang menyewa tempat ini. Namun anehnya, pihak pengelola mengatakan bahwa tidak ada yang menyewa rumah itu. What kind of system is that? It's idiotic. Namun ketika keesokan harinya, ia kemudian membongkar koper milik Tess yang menjadi pertanda bahwa memang benar ada yang menyewa tempat ini. Saat AJ sedang sarapan itu, tiba-tiba ia mendengar suara misterius dari ruang bawah tanah. Merasa ada yang tak beres, ia pun memutuskan mengambil sebuah pisau dan sebuah senter untuk pergi memeriksa ke ruang bawah tanah itu. Di sana ia menemukan lorong gelap yang sebelumnya dimasuki Tess dan Kate. Bahkan AJ juga nekat memasuki ruangan bawah tanah yang tempat monster itu berada. Yo, yo! Anyone here? Setelah beberapa saat berkeliling, AJ pun menemukan sebuah kamar dengan TV yang sedang menyala dan menampilkan video tutorial menyusui. Namun tiba-tiba AJ dibuat ketakutan ketika ada yang menarik meteran yang dia pegang. Tak menunggu lama, AJ pun berlari menyelamatkan diri dan kemudian rupanya AJ masuk ke dalam kurungan dan di sana ia bertemu dengan Tess. Di saat Tess sedang memperingatkan AJ untuk tenang. Kemudian kita akan flashback sebentar ketika komplek itu masih ramai. Terlihat seonggok pria tua yaitu pemilik lama rumah ini yang terlihat sedang berbelanja perlengkapan bayi. Diapers. You are gonna want... Saat ia pulang, dari dalam rumah terdengar suara teriakan yang ternyata faktanya adalah pria tua tadi adalah seorang penculik yang menculik, menghamili dan mengurung korbannya di dalam ruang bawah tanah ini. Kemudian kita kembali di masa sekarang. Ketika Tess menyuruh AJ memelankan suaranya, tiba-tiba makhluk itu datang dan menyodorkan sebuah dot susu kepada mereka. Rupanya makhluk itu menganggap mereka adalah anaknya. Tess menyuruh AJ untuk meminum saja susu itu. Tapi sayangnya AJ malah menolak dan sampai pada akhirnya makhluk itu turun ke bawah sana dengan marah. Lalu menyeret AJ untuk masuk ke dalam kamarnya. Tess yang melihat ada kesempatan mencoba keluar dari lubang itu. Namun sayangnya ketika Tess ingin pergi secara diam-diam, ia tak sengaja menendang meteran yang kemudian membuat makhluk itu menyadarinya. Tentu saja Tess berusaha berlari sekuat tenaga. Karena sudah terjebak dan tak ada pilihan, Tess pun mencoba melewati jendela dan untunglah
Pria gelandangan di awal tadi muncul dan langsung menyelamatkan Tess. Pria gelandangan itu kemudian menyuruh Tess untuk pergi saja. Namun ia masih ingin menyelamatkan AJ yang ada di dalam sana. Tess kemudian mencari pertolongan. Hingga pada akhirnya ia menemukan polisi yang tengah lewat. Namun nampaknya polisi-polisi itu tak serius dalam menanggapi Tess. Sehingga polisi kampret ini meninggalkan Tess di sana. Where are you going? Where? Hey! Di malam hari, Tess semakin gelisah dengan keadaan AJ yang ada di sana. Namun karena tak mau tertangkap lagi, ia memutuskan untuk pergi saja. Tapi tiba-tiba muncullah makhluk itu yang tanpa sengaja Tess menabraknya hingga Tess mengira bahwa makhluk itu telah tewas di sana. Merasa ada kesempatan, ia pun segera masuk untuk menyelamatkan AJ di dalam. Kita kembali diperlihatkan dengan AJ yang terus mencari jalan keluar. Namun tanpa sengaja ia menemukan sebuah pintu lain yang ternyata di dalamnya terdapat pria tua renta yang terbaring lemah. Yang ternyata itu adalah pria tua yang kita lihat di adegan flashback tadi. AJ kemudian mengatakan kepada pria itu bahwa setelah mereka selamat, AJ akan melaporkan hal ini ke polisi agar makhluk tadi ditangkap. Namun karena si pria tua tadi tak mau kejahatannya terbongkar, akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri saja. No, wait! Kembali ke Tess, ia kemudian lagi-lagi masuk ke terowongan itu untuk mencari AJ. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan yang tepat mengenai samping perutnya. Hal itu ternyata dilakukan oleh AJ yang mengira bahwa Tess ini adalah makhluk tadi. Mengetahui kalau dia salah sasaran, AJ pun membawa Tess untuk pergi dari sana. Sesampainya di luar, ternyata makhluk yang Tess pikir sudah tewas tadi, ternyata sudah tidak ada di sana. Dikarenakan kunci mobil AJ yang juga tertinggal di lorong itu, mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki dan mencari pertolongan. Tiba-tiba, pria yang sebelumnya menolong Tess muncul dan membawa mereka untuk bersembunyi. Pria itu menceritakan kalau makhluk aneh itu sudah tinggal di rumah itu selama 40 tahun. Bahkan AJ yang pemilik rumah itu pun tidak mengetahui kalau ada makhluk aneh di bawah rumahnya. Di sini pun diketahui kalau pria tua yang sebelumnya ditemukan AJ adalah ayah dari makhluk itu dan rupanya ia suka melakukan incest, yaitu hubungan saudara. Sehingga kemudian melahirkan makhluk mengerikan itu. Di tengah-tengah cerita, tiba-tiba makhluk itu datang dan membunuh pria gelandangan itu. And she ain't never came in this motherfucker. Tess dan AJ yang panik berusaha naik ke atas tangki untuk menyelamatkan diri. Sementara makhluk itu terus mengejar dan mendekati mereka. AJ yang sudah tak bisa berpikir malah melakukan hal kurang ajar, di mana dia melempar Tess dari atas untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun untung saja Tess jatuh di bawah makhluk itu. Melihat kalau Tess baik-baik saja, AJ pun mencoba menolongnya sambil berkata kalau ia tidak sengaja melakukan hal itu. Di saat akan pergi membawa Tess, tiba-tiba makhluk itu bangkit lagi dan langsung membunuh AJ. So sorry, I had no choice, you know? Setelahnya makhluk itu pun berniat membawa Tess kembali ke ruangan bawah tanah. Namun secara diam-diam, Tess pun mengambil senjata yang dibawa AJ dan di saat ada kesempatan Tess pun langsung menembaknya. Film pun ditutup dengan Tess yang berhasil selamat dan perlahan meninggalkan tempat itu. Dan kemudian film pun berakhir. Jadi gimana menurut kalian untuk alur film kali ini? Film ini cukup keren sih karena plot ceritanya yang sangat mentwistkan sekali. Pesan dalam film ini adalah jangan pernah beli rumah di Amerika, nanti ada makhluk mengerikannya. Saya Admin Tanfan pamit undur diri dan terima kasih.